Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Odai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara membedakan jenis kelamin untuk ikan cana pulkra. Kayak gitu guys. Jadi kalau untuk di video ini mungkin untuk ikan cana pulkra aja ya, gue belum ngantongin informasinya, gue belum tahu seperti apa ciri-ciri dari jenis kelamin ikan cana lain seperti itu. Jadi di video kali ini cuma cana pulkra aja ya, tapi gue nggak tahu ya indikator di sini tuh bisa dipakai di ikan cana lain apa enggak, kayak gitu guys. Dan sebelum ke penjelasannya ya, gue mau mengklaim dulu di sini bahwa di sini gue bukan apa-apa, di sini gue bukan siapa-siapa, dan gue pun di sini belum nyoba untuk breeding ikan cana pulkra. Jadinya ya info yang akan gue sampaikan nanti bisa jadi salah dan bisa jadi juga benar, kayak gitu guys. Namun ya gue juga nggak sembarangan ya guys. Jadi gue nggak sembarangan ngasih info ngomong-ngomong kayak gini, gue nggak sembarangan ngomong. Gue nyampein sesuatu di video-video gue ya, gue berdasarkan riset dan berdasarkan gue browsing gitu. Jadi bakal ada sumbernya. Baik itu sumber dari pengalaman pribadi gue atau gue dapetin dari pengalaman orang lain, kurang lebih kayak gitu guys. Nah, kembali ke topik videonya. Jadi kemarin tuh gue main ya ke rumahnya kakak gue, dan waktu itu gue biasalah kayak ngobrol-ngobrol adik kakak gitu, ngobrol lah biasa gitu. Dan waktu itu gue ngeliat-liat sambil ngeliat-liat ikan dia lah. Jadi kemarin tuh gue ke rumah kakak gue ngeliat ikan-ikannya, dan ya udah gitu kan, sekalian aja gue waktu itu ngambil footage-footage-nya lah. Dan ya itu buat bahan video-video gue sih. Jadi ya kemarin sambil main ya sambil ngambil buat bahan konten, kurang lebih kayak gitu guys. Nah, gue kepikiran bikin konten tuh. Biasalah. Nah iya jelas sih, maksudnya gue ngambil video-video di sana buat bikin konten kan. Nah, gue kepikiran untuk bikin konten mengenai ikan cana pulkra, cara membedakan jenis kelaminnya, kayak gitu guys. Jadi di rumah kakak gue itu dia punya ikan cana pulkra yang jenis kelaminnya itu betina guys, dan kebetulan di sini gua punya cana pulkra yang dia jenis kelaminnya itu adalah jantan, kurang lebih kayak gitu guys. Waktu itu kakak gua juga sempat mengawinkan si ikan cana pulkranya dengan penghobi lain gitu kan di daerah gua, cuma dia gagal gitu, nggak berhasil kayak gitu. Jadi sekarang si ikan cana pulkra kakak gua ini dia masih kayak dalam masa pemulihan gitulah, sehabis dia berantem dan gagal breeding kayak gitu. Waktu itu si mulut si ikannya kayak rusak sih, jadi ya sekarang lagi pemulihan gitu. Tapi kalau di video nanti udah agak mendingan sih ikannya, udah mulai agak pulih lah. Nah, jadi untuk sampel video nanti yang bakal gua tampilin ikan betina dan ikan jantannya itu gua ambil sendiri. Untuk ikan betinanya yaitu diambil dari ikan kakak gua, dan yang jantannya itu ikan gua yang si Ico itu, kayak gitu guys. Nah, untuk membedakan jenis kelamin dari ikan cana pulkra ini, gua nemu ada dua sumber nih, kayak gitu guys. Yang pertama, gua nemunya dari sumber Iko Hermawan Blogspot, dan yang kedua gua dapetnya dari YouTube. Kalau di YouTube gua banyak sih sumbernya sih, ya kalian bisa nyari-nyari sendiri lah kayak gitu. Jadi ya nggak bisa gua sebutin satu-satu sih untuk channel-channel yang gua lihat, dan ya udahlah gua pun belajar lah dari channel lain kayak gitu guys. Tapi channelnya banyak, jadi nggak bisa gua sebutin gitu loh, banyak banget. Nah, yang pertama gua akan jelasin dulu berdasarkan sumbernya ini dari Iko Hermawan Blogspot. Jadi menurut blog ini, untuk membedakan jenis kelamin ikan cana pulkra ada 4 poin berbeda nih dari Iko Hermawan ini. Yang utamanya dari ikan jantannya. Jadi sebenarnya patokannya ini dia ngambilnya dari ikan jantannya, kayak gitu guys. Untuk poin yang pertama yaitu dari segi siripnya. Nah, sirip punggung dari ikan cana pulkra jantan itu relatif lebih panjang dibanding ikan cana pulkra yang betinanya. Jadi yang si jantannya ini dia terlihat lebih panjang lah untuk fin di punggungnya, kayak gitu guys. Nah, lalu untuk poin yang kedua adalah dari segi kepalanya. Nah, dari segi kepalanya ini ikan cana pulkra yang jantan akan terlihat atau relatif lebih besar dan lebih lebar dibanding ikan cana pulkra yang betinanya. Hal ini terjadi karena ikan cana pulkra yang jantan ini akan terlihat lebih besar dan lebih lebar karena ya emang dia memiliki rahang yang lebih besar, kayak gitu guys. Lalu untuk poin yang ketiga dari segi badannya, kayak gitu guys.
Nah, ikan cana pulkra jantan ini akan cenderung lebih memiliki panjang badan yang lebih panjang dibanding ikan cana pulkra betina dengan umur yang sama. Emang bener sih, kalau menurut gue kayak gitu. Waktu babynya ikan cana pulkra kakak gue, itu dia dibelinya sama gue ya. Jadi gue tahu lah kondisi dari baby ikan cana pulkra kakak gue ini. Dulu tuh pas gue awal beli ikan cana pulkra kakak gue itu kayak seumuran atau seukuran si Ico gitu. Namun ya ternyata dia makin dewasa gitu kan. Malah yang gede itu adalah si ikan gua, yaitu si Ico. Mungkin waktu itu beda 1 cm apa 2 cm lah, tapi kalau sekarang jadi kayak kebanting gitu sih. Jadinya si jantan ini kayak terlihat lebih besar gitu dibanding yang betina. Dan kalau kelihatannya ya ikan cana pulkra yang betina itu dia bakal lebih ramping gitu, bakal terlihat relatif lebih ramping dibanding ikan yang jantannya, kayak gitu guys. Dan begitupun sebaliknya gitu kan, ikan cana pulkra yang jantan ini bakalan gitu kan lebih memiliki panjang badan atau besar badan yang lebih besar gitu kan dibanding ikan cana pulkra yang betina dengan umur yang sama, kurang lebih kayak gitu guys. Dan untuk poin yang selanjutnya adalah dari segi warna tubuhnya guys. Menurut Hiko Hermawan Blogspot ini, katanya ikan cana pulkra yang jantan akan cenderung lebih memiliki warna yang cerah dibanding ikan cana pulkra yang betinanya. Nah, gak lengkap dong kalau misalkan gak gua sampein juga opini gua soal 4 poin pembeda tadi. Jadi kalau menurut gua ya, kalau gua sih sebenarnya cuma 2 poin aja yang setuju gitu kan. Yaitu dari segi kepalanya dan dari segi badannya. Karena kalau dari segi sirip dan warna tubuhnya, kalau menurut gue bakal tergantung treatmentnya juga sih. Tapi ya bisa jadi ya dari gennya juga sih. Gue mikirnya gitu sih. Berarti kalau emang kayak gitu, ikan cana pulkra yang bagus itu ya harusnya dari yang jantannya dong, bukan yang dari betinanya. Karena ikan cana pulkra yang jantan ini bakalan cenderung memiliki pin yang lebih gondrong dan juga warnanya yang lebih bagus, kayak gitu guys. Tapi ya kenyataannya ya kalau gua ngelihat di lapangan atau mungkin hanya gua yang tahu segitu aja, kalau menurut gua random sih. Jadi yang betina pun atau yang jantan pun ya tetap bagus-bagus aja gitu. Itu kalau menurut gua tergantung treatment sih untuk panjang sirip dan juga warnanya. Tapi ya nggak tahu juga sih. Gua di sini cuma nyampein opini gua aja guys, kayak gitu. Dan ini artikelnya kalau menurut gua menarik banget sih. Jadi Hiko Hermawan Blogspot ini keren banget sih kalau menurut gue, kayak lengkap lah soal breeding ikan cana. Kalau kalian misal tertarik ke breeding ikan cana atau tertarik juga ke apa ya deskripsi karakter atau dan yang lainnya, gue sarankan sih kalian baca Hiko Hermawan Blogspot ini. Dan juga mungkin kalau misalkan kalian tertarik, nanti gue taruh juga link Hiko Hermawan Blogspot ini di kolom deskripsi, kurang lebih gitu guys. Nah, untuk yang sumber berikutnya adalah gue dapetin dari berbagai video yang ada di YouTube ya. Dan gue menyimpulkan ya kalau ikan cana pulkra ini jenis kelaminnya bisa dibedakan berdasarkan bentuk kepalanya dan juga dari bentuk analnya guys, kayak gitu. Yang pertama nih dari segi bentuk kepalanya. Bentuk kepala ikan cana pulkra jantan bakalan cenderung memiliki kepala yang berbentuk ke arah huruf U kayak gitu. Sedangkan bentuk kepala ikan cana pulkra betina bakalan cenderung memiliki bentuk kepala mengarah ke huruf V kayak gitu guys. Dan alasannya sebenarnya berkaitan sih sama penjelasan gua tadi yang sebenarnya dari Hiko Hermawan Blogspot. Jadi kan kalau yang jantan ini dia bakalan memiliki kepala yang lebih besar karena rahangnya pun emang besar gitu. Jadi ya pipinya itu bakalan cenderung lebih tembem gitu loh. Jadi ya menyebabkan ya bentuk kepalanya jadi berbentuk huruf U kayak gitu guys. Dan itu bisa dilihat kayak berbentuk U, berbentuk V itu dari top view-nya ya. Jadi dari atas nih bakal kelihatan sih. Tapi harus ada bandingannya gitu sih kalau menurut gua. Jadi otomatis si bentuk kepala yang betinanya karena nggak memiliki bentuk kepala yang lebih besar dari si jantannya, jadi dia bakal kepalanya itu berbentuk mengarah ke huruf V kayak gitu. Karena bentuk kepalanya ini emang si betina bakalan lebih ramping guys. Nanti gua tunjukin ya foto-foto perbandingan antara jantan dan betina dari Hiko Hermawan Blogspot ini kayak gitu guys. Mungkin nanti di pause aja untuk melihatnya kayak gitu, dan ya sumbernya bisa langsung lihat aja sih ke sana ke Hiko Hermawan Blogspot. Linknya di kolom deskripsi. Jadi kita berlanjut untuk poin yang kedua, yaitu dari segi bentuk analnya. Anal itu kayak semacam lubang keluar bagi ikan mungkin ya. Kalau di manusia mungkin kayak ibaratnya anus lah kayak gitu. Jadi bentuk anal dari ikan cana pulkra jantan itu bakalan memiliki
2 titik di satu lubang anal. Jadi kalau lubangnya emang satu ya, jantan maupun betina, tapi titiknya ini yang membedakan. Kalau di jantan itu ada 2 titik, nanti gue tunjukin fotonya ya, bentuknya kayak gimana gitu kan. 2 titik itu seperti apa gitu. Terus, nah kalau untuk ikan cana pulcher yang betina, di analnya itu dia memiliki 1 lubang dan cuma 1 titik kayak gitu. Bakalan gue tunjukin nanti juga ya, fotonya seperti apa, bentuknya seperti apa. Mungkin bentuknya kayak di manusia kali ya. Kalau di cewek kan kayak dari depan belakang tuh kayak 1 lubang gitu nggak sih? Gue nggak tahu sih. Tapi kalau jantan kan depan belakang itu ya lubangnya tetap beda ya. Iya nggak sih? Gue nggak tahu ya, tapi ya kurang lebih kayak gitu guys. Untuk bentuk anal dari si ikan cana pulcher. Nah itu dia guys penjelasan gue soal membedakan jenis kelamin ikan cana pulcher. Mana yang jantan, mana yang betina gitu kan. Gimana bentuk kepalanya, gimana bentuk analnya, dan lain-lain lah kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan ada kesalahan, ada kekeliruan dari apa yang gue jelasin, mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Dan juga curhat-curhat aja di kolom komentar kalau misalkan ada yang pengen disampaikan dari opini kalian pribadi, ya curhat-curhat aja langsung di bawah. Kurang lebih kayak gitu guys. Ya mungkin cukup segitu aja untuk video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman.